Injil, Injil, Injil memberitakan tentang apa yang ada di dalam Alkitab itu. Ya, dasarnya memang harus dari Alkitab, ya, kebenaran daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dari Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Di dalamnya ada kekuatan Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Karena orang benar itu hidup dari iman. Jadi Injil itu dasar daripada firman Allah untuk diberitakan. Sudah berapa lama Abang menjadi penginjil? Ya, saya semenjak pensiun kira-kira ada 13 tahun. Apa Abang berlatar belakang sekolah teologi atau pendeta? Tidak, sama sekali tidak ada dasar teologi, pendeta pun tidak. Saya cuma satu ketika dipertemukan dengan seseorang namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Saya mengikuti dia. Di situ saya banyak belajar tentang, karena dia saya belajar tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mereka mengajar keimanan mereka. Nah, saya samakan dengan ajaran kita. Di situ banyak persamaan-persamaan yang mungkin kalau orang tidak merenungkan, meminta Tuhan membuka itu semua, kita kan tidak akan mengetahui rahasia-rahasia di balik itu. Tapi dikala saya dibuka semua, saya mulai mengerti apa arti dari kebenaran yang sebenar Yesus hadirkan kalau di sini kita mengatakan Isa Al-Masih. Yesus itu siapa sebenarnya sih Bang? Yesus, panggilan daripada umat Kristen adalah berasal kepada Yesua, Amasia, jatuhnya kepada kata Yesus. Saya kira itu penyebutannya. Kalau saudara kita menyebut Isa Al-Masih, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya selalu berdasarkan dengan penjelasan saya. Jangan melihat Isa, jangan melihat Yesus. Kalau saudara kita bilang Isa punya kami, kita bilang Yesus punya kita, nanti dikala kita ketemu sama Yesus itu, dia akan mengatakan, saya tidak kenal kalian, kalian selalu berpolemik dengan nama saya, jabatan saya, Tuhan apa bukan. Yang saya kehendaki dari kalian adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kebudimu, kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah musuhmu. Berdoa bagi orang menganiaya kamu. Itu yang dikehendaki sama Yesus itu buat kita. Setelah kita menyebut Isa Al-Masih. Jadi polemik itu sebenarnya jangan diperbesar, karena itu sejarah yang membuat ada pemisahan nama. Tapi kita harus melihat fungsinya. Kalau saudara kita di Muslim mengatakan dia datang untuk hancurkan Dajjal, di kita mengatakan dia hancurkan Antikris. Pengertian Dajjal, Antikris itu sama, adalah musuh daripada Tuhan itu, dan dia juru selamat. Jadi kita lihat fungsinya, bukan soal lihat nama atau jabatan atau apa. Karena Yesus di satu firman juga mengatakan Yohanes 4:1, aku tidak perlu hormat manusia. Jadi kita banyak terjebak dengan hal-hal namanya atau jabatan Tuhan apa, nabi apa bukan. Padahal dikehendaki yang kita adalah kita harus sering bersamaan, kasih sesama, kasihlah Allah, kasihlah musuhnya. Saya kira itu. Sulit tidak jadi penginjil Bang? Kalau buat saya, mungkin pekerjaan apa kalau diresapi, dilakukan dengan hati yang tulus, semua bisa berjalan, ya. Pekerjaan dunia juga begitu. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Kita setiap hari kita dibekali, kita bangun pagi sudah diberikan napas yang gratis. Pulang malam dia nggak bilang napas itu bayar, tidak. Kencing saja 2.000 bayar. Oksigen di rumah sakit aja mahal. Dia hanya minta napas yang gratis dan oksigen yang gratis itu pergunakan takut sama saya, perbaiki diri kalian melalui hati kalian, bukan mulut. Jadi sebenarnya kata sulit tidak ada. Waktu kita takut sama dia, perbaiki diri dia, kita akan ditempatkan dengan panggilan yang dia sudah tahu, karunia masing-masing. Mungkin ada yang karunia penyembuhan, ada yang bernubuat, ada yang memberitakan Injil, macam-macam. Ada, kalau salah ada 9 macam karunia yang dia bekali pada kita. Saya kira
pernah pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus Kristus? Pertemuan dengan pribadi dengan Yesus itu, kalau untuk saya ya, mungkin ada orang lain menggambarkan dengan pertemuan melihat dari mimpi, melihat dari cahaya atau apa. Kalau saya, waktu saya bisa merubah diri saya, dari dulu saya suka mabuk, saya suka narkoba, saya suka tidak benar, rumah tangga hancur, tapi saya dibentuk untuk bisa memberitakannya. Itu pertemuan saya dengan Yesus, itu yang membentuk saya. Setiap detik, setiap menit saya dirubah terus, saya dibekali terus dengan hikmah-hikmat surgawi dari Dia. Untuk apa? Untuk membawa kabar baik kepada saudara kita di mana saja. Itu arti daripada pertemuan saya dengan Dia. Dia merubah saya. Di lapangan itu bermacam-macam. Kenapa saya selalu bilang kepada hamba-hamba Tuhan bahwa harus hari Minggu mungkin ketemu dengan jemaatnya, tapi kalau hari Senin sampai Sabtu kalau bisa turun ke lapangan. Tidak boleh mengatakan kalian pendeta atau apa pastor, turun mendekati masyarakat kecil, masyarakat di luar, karena di luar itu bermacam-macam karakter yang kita akan ketemukan. Di situ kita bisa melihat ada orang yang mungkin mau cerai, ada orang mungkin putus asa, ada orang yang mungkin yang lagi macam-macam masalah. Di sini kita menguatkan mereka, dengan hal berbuat baik saja. Itu sudah dikehendaki Tuhan. Karena Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya depan orang-orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa. Yang Yesus kehendaki dari kita itu, pancarkan perbuatan baik kalian. Waktu kita pancarkan perbuatan baik kita, dimanapun kita berada, di situ kita melihat begitu dahsyatnya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Karena waktu kita bicara, kita dipenuhi Roh Kudus, di dalam satu buah Roh Kudus itu ada buah roh yang mengatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri di dalam kita. Itu yang Yesus kehendaki dari kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, untuk memancarkan perbuatan baik. Soal mereka mau terima Yesus atau tidak itu urusan haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Rasul Paulus, seorang rasul yang besar aja mengatakan, aku menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Yesus katakan waktu dia masih di dunia, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi konteks kita, kalau kita merasa kita murid Dia, kita merasa kita pengikut Yesus, kita belajar untuk menjadi murid. Kalau kita pernah sekolah, guru bilang kita lakukan A, kita tidak lakukan, kita rapot kita merah. Nah, Yesus datang mencari murid, karena dia bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Dia datang yang kedua kali, dia bilang mana murid saya? Nah, di sini kita sebagai pengikutnya umat Kristen atau Katolik, hati-hati, karena dia datang mencari murid. Dia katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Terpanggil apa bagaimana? Dia ada di Senen, ada yang dari Priok, ada yang dari Salemba, ada yang dari Pasar Baru, ada yang dari Mangga Besar, semua datang. Tapi dia bilang yang terpilih sedikit. Kenapa yang terpilih sedikit? Karena dia katakan di dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya sama anak, dia mempunyai hidup kekal surga. Tapi barang siapa tidak taat, dia tidak memiliki hidup dan murka Allah akan datang. Jadi waktu kita mengatakan saya percaya Yesus, benar. Tapi waktu kita tidak taat, di sini masalahnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil. Saya kira itu. Ya. Sebagai